Pernahkah Anda merasa memiliki segalanya, lalu dalam sekejap mata, semua itu direnggut paksa? Ini bukan sekadar cerita tentang kehilangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana pengkhianatan terdalam bisa menjadi awal dari kebangkitan yang tak terduga. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan menguji keyakinan Anda tentang takdir, pengorbanan, dan arti keluarga yang sebenarnya. Ikuti kisah ini sampai akhir, dan temukan secercah harapan di tengah kegelapan. Bagus Prasetyo adalah bukti nyata bahwa kerja keras bisa mengalahkan takdir. Ia anak desa dari Klaten yang berhasil menaklukkan kerasnya Jakarta. Berbekal otak cemerlang dan tekad baja, ia menjelma menjadi seorang pengacara sukses di sebuah firma hukum ternama di kawasan SCBD. Apartemen mewah dengan pemandangan kota, mobil Eropa yang mengkilap, dan yang terpenting seorang istri cantik bernama Riana. Baginya, Riana adalah pusat dunianya, pelabuhan hatinya. Namun, sebuah kecelakaan mobil yang tragis merenggut fungsi kakinya, memaksanya bergantung pada sepasang tongkat penyangga. Pria yang dulu gagah berdiri di puncak dunia kini terpuruk di dasar jurang, tidak menyadari bahwa mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aroma parfum, mahal yang asing menusuk hidung Bagus, bercampur dengan bau alkohol yang samar. Pintu apartemen mereka terbuka. Di sana, Riana berdiri, sedikit terhuyung, dengan senyum aneh di wajahnya. Di belakangnya, sesosok pria kekar, dengan kemeja ketat yang memamerkan ototnya, menatap sekeliling dengan tatapan merendahkan. Pria itu melirik Bagus yang duduk di sofa, lalu ke tongkat penyangga yang bersandar di sisinya. Dengusan pelan keluar dari mulutnya. Bagus merasakan darahnya mendidih. Dunianya yang sudah retak kini terasa seperti akan pecah berkeping-keping. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Ia hanya bisa menatap Riana, menunggu penjelasan yang tak kunjung datang. "Dia siapa, Riana?" Suara Bagus serak, nyaris tak terdengar. Riana tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan menyakitkan. Ia berjalan mendekat, langkahnya tidak stabil dan berhenti di depan Bagus. "Kenapa? Kamu cemburu?" ucapnya dengan nada mengejek. "Lihat dirimu, duduk di situ seperti pajangan rusak." Pria asing itu bersandar di pintu, melipat tangannya di dada, menikmati pertunjukan. Bagus mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menancap di telapak tangan. "Aku suamimu," desisnya. Riana tersenyum lebih lebar, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin. "Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, suamiku," katanya, menekan setiap kata. "Aku hamil." Jantung Bagus sempat melonjak sesaat, secercah harapan bodoh, tapi tatapan Riana menghancurkannya. "Tapi ini bukan anakmu." Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, beracun dan mematikan. Bagus merasa telinganya berdengung. Ia menatap Riana, mencoba mencari jejak kebohongan, lelucon kejam, apa saja. Tapi yang ia temukan hanyalah kepuasan dingin di mata istrinya. Pria di ambang pintu itu tertawa terbahak-bahak. "Selamat bro," katanya, seolah itu adalah sebuah kemenangan. Bagus tidak merasakan apa-apa lagi selain kehampaan yang luar biasa. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Hanya rasa sakit yang tumpul dan berat, seolah sebuah batu besar baru saja menghantam dadanya. Ia memalingkan wajah, menatap jendela yang menampilkan gemerlap lampu Jakarta, kota yang pernah ia taklukkan, kini terasa begitu asing dan kejam. "Jadi, apa rencanamu sekarang, pahlawan?" ejek Riana. "Terus duduk di situ, mengharapkan aku merawatmu dan anak orang lain? Kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri." Bagus tidak menjawab. Dengan gerakan lambat dan susah payah, ia meraih tongkat penyangganya. Bunyi logam yang beradu dengan lantai marmer terasa memekakkan. Ia menopang tubuhnya. Setiap inci ototnya terasa sakit, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar tidur. Riana dan kekasihnya hanya menonton, seolah ia adalah tontonan yang menyedihkan. Bagus membuka lemari, mengeluarkan sebuah ransel tua, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian dengan tangan gemetar. Semua yang ada di apartemen ini, semua kemewahan ini, terasa seperti debu di tangannya. Kunci apartemen ia letakkan di atas meja kopi. Ponselnya ia matikan dan ia lempar ke dalam ransel. Ia tidak ingin dihubungi oleh siapapun dari kehidupannya yang sekarang sudah mati. Saat ia berjalan melewati Riana, ia berhenti sejenak. Tanpa menatapnya ia berbisik, "Semoga kamu bahagia."
Kemudian ia berjalan keluar dari pintu itu, meninggalkan apartemen yang ia beli dengan keringat dan darah, meninggalkan wanita yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Suara pintu yang tertutup di belakangnya adalah titik akhir dari segalanya. Malam Jakarta yang panas dan lembab menyambutnya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya derit tongkatnya di trotoar yang menjadi teman perjalanannya dalam kesunyian. Perjalanan bus menuju kampung halamannya di Klaten terasa seperti perjalanan ke neraka. Bus ekonomi yang penuh sesak, panas, dan berbau keringat. Bagus duduk di dekat jendela yang terbuka, membiarkan angin panas menerpa wajahnya. Setiap guncangan bus di jalanan berlubang seolah mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya, pengingat konstan akan keadaannya yang cacat. Dulu, ia selalu pulang dengan Mercedesnya, membawa oleh-oleh mahal, disambut sebagai pahlawan desa. Sekarang, ia kembali sebagai pecundang, seorang invalid tanpa uang, tanpa masa depan, tanpa harga diri. Pikiran itu membuatnya mual. Ia tidak akan kembali. Tidak, ia tidak sanggup melihat tatapan kasihan dari ibunya, atau tatapan kemenangan dari para tetangga yang selalu iri padanya. Ia memutuskan untuk turun beberapa pemberhentian lebih awal, di sebuah area yang sepi di pinggiran kota. Hanya ada hamparan sawah yang mulai menguning dan deretan pepohonan di kejauhan. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang indah, ironis dengan kegelapan yang menyelimuti hatinya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju sebuah hutan kecil, mencari tempat untuk mengakhiri semuanya. Di tempat seperti ini, tak akan ada yang menemukannya. Ia bisa menghilang begitu saja, seperti ia tak pernah ada. Udara terasa lebih sejuk di bawah naungan pohon. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara. Ia menemukan sebuah dahan pohon yang cukup kokoh. Inilah akhir dari perjalanannya. Namun, saat ia duduk di bawah pohon itu, kelelahan yang luar biasa menguasainya. Berhari-hari tidak tidur nyenyak, ditambah tekanan emosional dan fisik, akhirnya merenggut kesadarannya. Ia merebahkan tubuhnya di atas rerumputan kering. Angin sepoi-sepoi yang lembut membelai wajahnya. Suara jangkrik mulai terdengar, mengiringi senja yang turun. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, pikirannya terasa kosong. Ia tidak memikirkan Riana, tidak memikirkan utang, tidak memikirkan rasa sakitnya. Ia hanya menatap langit yang berubah warna dari oranye menjadi ungu. Matanya terasa berat, dan tanpa ia sadari, ia terlelap dalam tidur yang dalam, dan tanpa mimpi, menyerah pada kelelahan yang memeluknya erat. Mas? Mas? Bangun! Mas! Sebuah suara lembut, sedikit serak karena usia, mencoba menembus kabut tidurnya. Seseorang menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Bagus mengerang, mencoba membuka matanya. Siluet seorang wanita tua berkerudung sederhana tampak kabur di atasnya, dengan latar belakang langit fajar yang pucat. Ayo, bangun, tidak baik tidur di sini, nanti masuk angin, kata wanita itu lagi. Bagus mencoba duduk, kepalanya terasa pening. Ia melihat sekeliling, bingung. Ransel dan tongkatnya tergeletak di sampingnya. Ia tertidur di hutan sepanjang malam. Wanita itu menyodorkan sebotol air mineral. Minum dulu, sepertinya Mas kehausan. Bagus menatap wanita itu. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya memancarkan kebaikan yang tulus. Ia tampak seperti nenek-nenek di desanya, yang selalu bangun pagi untuk pergi ke sawah. Siapa ibu? Tanya Bagus. Suaranya parau. Wanita itu tersenyum. Nama saya Wati. Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya sedang jalan pagi, lalu melihat Mas tergeletak. Saya kira kenapa? Jelasnya. Ayo ikut ke rumah saya dulu. Nanti saya buatkan teh hangat. Bagus ragu-ragu. Tapi ada sesuatu dalam suara dan tatapan wanita itu yang membuatnya merasa aman. Tanpa banyak bicara, ia menerima uluran tangan keriput itu, meraih tongkatnya, dan dengan susah payah berdiri. Ia berjalan mengikuti wanita asing itu, entah kemana, hanya merasa bahwa ini lebih baik daripada dahan pohon. Rumah Ibu Wati adalah sebuah rumah sederhana di sebuah desa kecil yang asri. Dindingnya dari kayu, dengan halaman luas yang ditanami pohon mangga dan bunga melati. Udara pagi terasa segar, dipenuhi kicau burung dan aroma bunga. Seekor anjing kampung berwarna coklat menyambut mereka dengan gonggongan riang, lalu ngibas-ngibaskan ekornya saat melihat Ibu Wati. Ini Raja, dia anjing yang baik, kata Ibu Wati sambil mengelus kepala anjing itu. Bagus dipersilakan duduk di teras, di sebuah kursi bambu yang sudah tua.
Tak lama kemudian, Ibu Wati kembali dengan 2 cangkir teh hangat dan sepiring singkong goreng yang masih mengepul. Aroma teh melati yang manis memenuhi udara. "Dimakan, Mas, biar badannya hangat," kata Ibu Wati. Bagus makan dalam diam. Setiap gigitan singkong dan setiap tegukan teh seolah mengembalikan sedikit kekuatan ke dalam tubuhnya. Ibu Wati tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di seberangnya, menatap ke arah kebunnya dengan tatapan damai. Kebaikan tanpa syarat dari orang yang sama sekali tidak ia kenal ini terasa aneh bagi Bagus. Di Jakarta semua orang punya motif, semua orang menginginkan sesuatu. Tapi wanita ini, ia hanya menawarkan kehangatan. Setelah beberapa saat, Bagus akhirnya angkat bicara. "Terima kasih Wan Bu, saya sudah merepotkan." Ibu Wati menoleh dan tersenyum lagi. "Sama-sama, sesama manusia harus saling tolong, kan?" Hari-hari berikutnya, Bagus tinggal di rumah Ibu Wati. Ia menghabiskan waktunya dengan tidur, makan, dan duduk termenung di teras. Ibu Wati tidak pernah mendesaknya untuk bercerita, tapi ia selalu ada. Ia akan membawakan makanan atau sekadar duduk di dekatnya sambil menyiangi rumput di kebun. Kehadirannya yang tenang perlahan-lahan mulai menyembuhkan luka di hati Bagus. Suatu malam saat hujan turun dengan deras dan suara petir sesekali menyambar, mereka duduk berdua di ruang tengah yang remang-remang, ditemani lampu minyak. "Kalau tidak keberatan, Ibu mau mendengar cerita Mas," kata Ibu Wati lembut, dan Bagus pun mulai bercerita. Semuanya. Tentang mimpinya, kesuksesannya, Riana, kecelakaan itu, dan pengkhianatan yang menghancurkannya. Ibu Wati mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Wajahnya menunjukkan empati yang mendalam. Setelah Bagus selesai, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara hujan yang menimpa atap seng. "Hidup memang kadang sekejam itu, Nak Bagus," kata Ibu Wati akhirnya, suaranya penuh kearifan. "Tapi Ibu percaya, Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya." Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. "Ibu juga punya cerita. Mungkin setelah mendengarnya, beban Nak Bagus akan terasa sedikit lebih ringan, karena tahu bahwa bukan hanya Nak Bagus yang sedang diuji." Dan di tengah malam yang basah itu, giliran Ibu Wati yang menumpahkan isi hatinya. Ibu Wati ternyata adalah seorang pensiunan dokter. Suaminya juga seorang dokter telah meninggal beberapa tahun lalu. Mereka memiliki 1 anak laki-laki yang juga meninggal dalam sebuah kecelakaan saat masih muda. Satu-satunya keluarga yang tersisa adalah cucunya, Alia, yang dirawat oleh menantunya. Setelah suaminya meninggal, menantunya menikah lagi dan pindah keluar kota, membawa serta Alia. Hubungan mereka pun terputus. Ibu Wati hidup seorang diri di sebuah rumah besar peninggalan suaminya di Jakarta. Ia menjual rumah itu dan membeli rumah yang lebih kecil di desa ini untuk menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Namun, beberapa bulan yang lalu, ketenangannya terusik. Seorang gadis muda yang mengaku sebagai Alia tiba-tiba datang menemuinya. Gadis itu menangis, menceritakan kesulitan hidupnya, dan memohon bantuan. Hati Ibu Wati luluh. Ia merindukan cucunya. Gadis itu bersama seorang pria yang ia perkenalkan sebagai calon suaminya. Sangat baik padanya. Mereka sering berkunjung, membawakan makanan, dan mengurus keperluan Ibu Wati. Suatu hari, mereka datang dengan sebuah cerita sedih. Mereka butuh uang untuk modal usaha dan biaya pernikahan. Mereka membujuk Ibu Wati untuk menjadikan sertifikat rumahnya sebagai jaminan pinjaman di bank, dengan iming-iming keuntungan besar, dan karena buta oleh rasa sayang, Ibu Wati setuju. Ia menandatangani setumpuk dokumen yang tidak ia mengerti. Tentu saja, setelah surat-surat itu ditandatangani, Alia dan calon suaminya menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, datang surat pemberitahuan dari bank yang menyatakan bahwa rumahnya telah disita karena tunggakan pinjaman yang tidak pernah ia terima. Saat itulah Ibu Wati sadar bahwa ia telah ditipu. Rumah satu-satunya miliknya, tempat ia berharap untuk meninggal dengan tenang, telah raib. Ia terpaksa pindah ke gubuk tua di belakang rumahnya ini yang dulunya hanya gudang. "Saya kehilangan segalanya Nak Bagus, tapi saya masih punya Tuhan." Pungkasnya, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegar. Bagus tertegun. Ceritanya sendiri terasa kecil dibandingkan penderitaan wanita tua di hadapannya. Malam itu, sesuatu dalam diri Bagus bangkit kembali. Sesuatu yang telah lama terkubur di bawah rasa sakit dan keputusasaan. Naluri pengacaranya, amarah yang adil,
Ia melihat ketidakadilan yang begitu nyata di depan matanya. Wanita sebaik Ibu Wati tidak pantas diperlakukan seperti ini. "Ibu," kata Bagus, suaranya kini terdengar mantap dan jelas. "Saya seorang pengacara. Izinkan saya membantu Ibu. Saya mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi saya masih punya ilmu saya. Kita akan mendapatkan kembali rumah Ibu." Untuk pertama kalinya, Bagus melihat air mata mengalir di pipi Ibu Wati. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru dan harapan. Malam itu, ia menemukan tujuan baru. Keesokan paginya, Bagus yang berbeda telah lahir. Ia meminta Ibu Wati menceritakan kembali semua detail penipuan itu. Nama-nama, tanggal, dokumen apa saja yang ia ingat. Bagus mengeluarkan laptop tuanya dari ransel. Untungnya di desa itu ada sinyal internet, meskipun lemah. Ia mulai bekerja. Ia menghubungi beberapa teman lamanya di kepolisian dan di firma hukum, orang-orang yang masih menghormatinya. Ia meminta bantuan untuk melacak data-data gadis yang mengaku sebagai Alia. Dengan hanya bermodal nama dan perkiraan usia, pencarian itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar laptop. Matanya yang lelah kembali menyiratkan fokus dan ketajaman yang dulu menjadi andalannya. "Saya butuh surat kuasa dari Ibu," kata Bagus beberapa hari kemudian. "Kita harus melaporkan ini secara resmi dan mengajukan gugatan ke pengadilan." Ibu Wati dengan semangat yang baru setuju tanpa ragu. Mereka pergi ke kota kabupaten terdekat. Bagus dengan tongkatnya dan Ibu Wati dengan langkahnya yang mantap. Melihat Bagus beraksi di kantor notaris dan di kantor polisi, Ibu Wati sadar bahwa pria di sampingnya ini bukanlah orang biasa. Cara bicaranya yang lugas, pemahamannya tentang hukum, dan kepercayaan dirinya yang kembali menunjukkan siapa ia sebenarnya. Seorang pejuang yang sempat terluka, kini bangkit kembali untuk bertarung, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Proses hukum berjalan lambat dan berliku, tapi Bagus tidak menyerah. Ia menggunakan setiap celah hukum yang ia tahu. Ia menemukan bahwa sindikat penipuan dengan modus serupa telah beraksi di beberapa kota. Gadis yang mengaku sebagai Alia ternyata adalah seorang penipu profesional. Bagus mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan membangun kasus yang solid. Setiap hari, ia semakin kuat, tidak hanya secara mental, tapi juga fisik. Ia mulai melakukan terapi sendiri, melatih kakinya dengan latihan-latihan sederhana yang ia pelajari dari internet. Rasa sakitnya masih ada, tapi kini tertutupi oleh semangatnya untuk memperjuangkan keadilan bagi Ibu Wati, wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Salah satu terobosan terbesar adalah ketika Bagus berhasil menemukan Alia yang asli melalui media sosial. Ternyata Alia telah lama tinggal di Kanada bersama ibu dan ayah tirinya. Ia sama sekali tidak tahu menahu tentang keadaan neneknya. Ketika Bagus menceritakan apa yang terjadi, Alia sangat terkejut dan sedih. Ia segera menghubungi neneknya melalui panggilan video. Momen itu sangat emosional. Ibu Wati menangis melihat wajah cucunya yang sudah dewasa, dan lega luar biasa saat tahu bahwa cucu kandungnya bukanlah orang yang menipunya. Alia berjanji akan membantu dengan memberikan kesaksian dan dokumen apapun yang diperlukan untuk membuktikan identitasnya. Dukungan dari Alia menjadi amunisi baru bagi Bagus. Setelah berbulan-bulan berjuang, hari putusan pun tiba. Bagus duduk di ruang sidang, di samping Ibu Wati yang tampak tegang. Hakim membacakan putusannya. Semua transaksi yang melibatkan rumah Ibu Wati dinyatakan batal demi hukum. Hak kepemilikan rumah kembali kepada Ibu Wati Susanti. Para penipu dinyatakan buron dan menjadi target operasi kepolisian. Palu hakim diketuk, rasanya seperti suara kemenangan yang paling merdu di dunia. Ibu Wati memeluk Bagus erat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Bagus hanya bisa tersenyum. Ia telah menang, dan kemenangan ini terasa jauh lebih memuaskan daripada semua kasus besar yang pernah ia menangkan di Jakarta. Kabar kemenangan itu membuat nama Bagus kembali terdengar. Beberapa korban penipuan lain dengan kasus serupa datang meminta bantuannya. Bagus, yang kini sudah bisa berjalan dengan satu tongkat saja, memutuskan untuk membuka firma hukum kecilnya sendiri di kota kabupaten itu. Ia tidak ingin kembali ke Jakarta. Ia ingin membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bermakna. Ia membantu orang-orang kecil yang tertindas, mereka yang tidak punya suara. Ibu Wati, dengan rumahnya yang kembali, menolak untuk pindah. "Rumah ibu di sini, bersamamu, Nak Bagus," katanya. Mereka telah menjadi sebuah keluarga.
Keluarga yang terbentuk bukan oleh darah, tapi oleh takdir dan kebaikan hati. Setahun telah berlalu, firma hukum Bagus berkembang pesat. Ia kini bisa berjalan tanpa tongkat, meskipun masih sedikit pincang. Suatu hari, ia harus pergi ke Jakarta untuk sebuah urusan. Keinginan untuk mengetahui kabar Riana dan anaknya tiba-tiba muncul. Bukan karena cinta, tapi karena rasa penasaran dan mungkin sisa tanggung jawab. Dengan alamat yang ia dapat dari seorang teman, ia menuju ke sebuah rumah susun sederhana di pinggiran kota. Sangat jauh berbeda dari apartemen mewah mereka dulu. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Riana. Penampilannya sungguh mengejutkan. Ia tampak lebih tua, kuyu, dan sangat lelah. Senyum sinisnya yang dulu telah hilang. Di atas sebuah karpet tipis, seorang anak laki-laki kecil sedang berusaha merangkak. Gerakannya kaku dan tidak terkoordinasi. Hati Bagus mencelos. "Dia Bima," kata Riana pelan, seolah menebak pertanyaan di benak Bagus. Dia lahir dengan cerebral palsy. Pria itu, dia pergi begitu tahu Bima tidak normal. Tidak ada lagi kesombongan dalam suaranya, hanya kepasrahan yang pahit. Bagus berjongkok di depan Bima. Anak itu menatapnya dengan mata yang besar dan jernih. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang terasa begitu akrab. Bagus mengulurkan jarinya dan tangan mungil Bima menggenggamnya dengan erat. Saat itu, pertanyaan apakah Bima anaknya atau bukan menjadi tidak penting sama sekali. Anak ini butuh pertolongan, dan Bagus, entah kenapa, merasa ia adalah orang yang harus memberikannya. "Aku akan membantumu," kata Bagus pada Riana. "Aku akan menanggung semua biaya pengobatan Bima." Riana menatapnya tidak percaya. "Kenapa? Dia mungkin bukan anakmu." Bagus tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus yang ia berikan pada Riana setelah sekian lama. "Itu tidak penting. Yang penting dia ada di sini sekarang, dan dia butuh kita." Ia melihat kelegaan yang luar biasa di mata Riana, juga rasa malu yang dalam. Hari itu, Bagus membawa Bima dan Riana ke rumah sakit, memulai babak baru dalam pertempuran hidupnya. Perjuangan untuk Bima bahkan lebih berat daripada perjuangan di pengadilan. Operasi, terapi tanpa henti, tangisan dan tawa. Ibu Wati, dengan latar belakang medisnya, menjadi pilar kekuatan. Ia pindah sementara ke Jakarta untuk membantu merawat Bima, memberikan pengetahuan dan kasih sayang seorang nenek. Riana, yang awalnya pasif, perlahan-lahan mulai ikut terlibat, terinspirasi oleh ketulusan Bagus dan Ibu Wati. Ia belajar merawat anaknya dengan benar, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Di tengah kesulitan itu, mereka bertiga, 3 orang yang disatukan oleh seorang anak, membentuk ikatan yang aneh namun kuat. Bagus secara resmi mengadopsi Bima sebagai anaknya. Riana setuju, tahu bahwa itu adalah yang terbaik bagi putra mereka. Mereka bercerai secara baik-baik. Riana memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain, sementara Bima tinggal bersama Bagus dan Ibu Wati. Suatu sore yang cerah, Bagus dan Ibu Wati sedang duduk di teras rumah di desa, memperhatikan Bima yang kini, dengan bantuan alat, bisa berdiri dan melangkahkan kakinya perlahan. Setiap langkah kecilnya adalah kemenangan besar. Tawa riang Bima memenuhi udara. Bagus menatap Ibu Wati, wanita yang telah memberinya kesempatan kedua. Ia sadar, ia memang telah kehilangan segalanya, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kembali kemanusiaannya. Ia menemukan keluarga sejati, bukan dalam kemewahan dan status, tetapi dalam ketulusan, pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Ibu Wati membawa seorang tamu, gadis muda bernama Putri, cucu dari teman lamanya. Putri memiliki senyum yang manis dan mata yang memancarkan kebaikan, sama seperti Ibu Wati. Saat mereka duduk bersama, minum teh dan memakan pisang goreng buatan Ibu Wati, Bagus merasa hatinya yang dulu beku, kini mulai menghangat kembali. Mungkin ini adalah awal dari sebuah kebahagiaan baru. Kebahagiaan yang sesungguhnya, yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas istana pasir yang mudah runtuh. Pada akhirnya Bagus tidak hanya memenangkan sebuah kasus hukum, ia memenangkan kembali jiwanya. Kejutan terbesar dalam hidupnya bukanlah pengkhianatan, melainkan penemuan bahwa ia mampu mencintai tanpa syarat. Dengan mengambil tanggung jawab atas Bima, ia membuktikan bahwa keluarga sejati ditempa oleh kepedulian, bukan sekadar ikatan darah. Bersama Ibu Wati dan Bima, ia membangun sebuah rumah yang penuh dengan kehangatan dan harapan, di atas puing-puing masa lalunya.
Kisah Bagus mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini. Jika Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apa arti keluarga yang sesungguhnya?